Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Orang Jawa. Kisah atau cerita ini dikutip dari berbagai sumber, termasuk cerita masyarakat yang beredar dan bukan merupakan sejarah utuh yang telah dirilis secara resmi, sehingga kebenarannya membutuhkan verifikasi lanjut. Kanjeng Ratu Kidul adalah salah satu sosok paling misterius yang mewarnai cerita hingga ke kebudayaan masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Nama ini berkali-kali muncul bahkan sejak awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Sosok ini cukup misterius karena selain Kanjeng Ratu Kidul, juga dikenal nama Nyi Roro Kidul. Menjadi misteri apakah keduanya sosok yang sama? Sosok Kanjeng Ratu Kidul dikatakan misterius justru bukan karena sedikitnya informasi mengenai sosok tersebut, akan tetapi justru karena begitu banyaknya informasi yang berbeda yang berseliweran mengenai sosok yang disebut-sebut sebagai penguasa pantai selatan tersebut. Informasi yang berbeda ini membuat pemaknaan akan status dan peran sosok dan sejarah atau cerita masyarakat kita yang berbeda. Dalam hasanah cerita masa lalu berdirinya Kerajaan Mataram Islam, misalnya sosok Kanjeng Ratu Kidul muncul dalam cerita awal saat penambahan senopati baru yang akan membahas Allah entah untuk mulai mendirikan sebuah kerajaan. Diceritakan bahwa penambahan senopati berusaha untuk mengakuli kerajaan gaib Kanjeng Ratu Kidul sebelum akan berobat alas mentawai yang disebut sebagai sarana kerajaan jin jahat. Dari cerita ini saja muncul sebagai persepsi dan pemaknaan mengenai sosok Rajeng Kanjeng Kidul ini. Lagi-lagi tergantung ceritanya. Ada yang menyebutnya sebagai sosok penguasa pantai selatan yang jatuh cinta akan ketampanan dan kekuatan dari Panembahan Senopati. Mereka berdua disebut akhirnya menjalin asmara dua alam, bahkan disebutkan Kanjeng Ratu Kidul menikahi Panembahan Senopati beserta seluruh keturunannya, yang menjadi Raja Mataram sekaligus menjadi simbol disatukannya dua kerajaan lahir dan batin. Namun ada pula yang menyebut Kanjeng Ratu Kidul ini bukanlah sekedar penguasa pantai selatan. Ia disebut sebagai guru besar Nusantara kelautan yang tak hanya menguasai laut selatan, tapi juga menjadi guru bagi orang yang mempunyai potensi sebagai orang yang akan berpengaruh dalam kehidupan orang banyak di masa depan. Ia tak hanya mengajarkan berbagai taktik berperang di laut, tapi juga mengajarkan kosmologi, keseimbangan antara darat dan laut, hingga keharmonisan alam untuk menjaga dan melestarikan keduanya. Itulah sebabnya sosoknya selalu datang menghampiri para tokoh besar Nusantara, Ketu Iwa, Panembahan Senopati dan seluruh raja-raja Mataram, hingga sosok Presiden Soekarno disebut-sebut juga menjadi murid sosok Kanjeng Ratu Kidul dalam berbagai bidang keilmuan yang berbeda-beda. Namun ada juga yang memaknai bahwa Kanjeng Ratu Kidul ini hanyalah sosok rekaan yang sengaja dibuat untuk tujuan politis seperti penguatan hegemoni, salah satunya bertujuan untuk mencegah pemberontakan dengan seolah telah menyatukan kerajaan yang nampak maupun tidak nampak. Sang raja akan nampak begitu kuat dan tak terkalahkan yang menggetarkan hati musuh yang berniat untuk melakukan pemberontakan. Selain Kanjeng Ratu Kidul, muncul juga namanya Nyi Roro Kidul yang disebut sebagai sosok yang berbeda. Ada yang menyebut bahwa Nyi Roro Kidul merupakan tangan kanan alias sosok kepercayaan Kanjeng Ratu Kidul. Namun ada pula yang menyebut mereka bahwa sosok yang sama. Bagaimana menurut kalian? Apakah cerita ini benar-benar
Mugi-mugi dipun paringi manfaat lan matur nuwun.